Hai Rocket Room, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Terjadi perdebatan panas antara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang menyentil Roky Gerung mengenai komentarnya soal sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Kuasa hukum Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka itu mengatakan, hukum bukan bidang Roky Gerung yang menurutnya telah mencampur adukan dengan ilmu sosiologi. Dengan unggahan terbarunya, Hotman Paris mengomentari Roky Gerung yang menyebut berliannya lebih tajam dari otaknya. Hotman mengatakan, Roky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Hai Rocket Room, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamu lah, Mulia Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama 2 psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Roky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Saya lagi, ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Hotman kemudian mengomentari pendapat Roky Gerung yang meminta hakim MK untuk memutuskan berdasarkan ilmu sosiologi. Ia mengatakan, kau tahu nggak bahwa dalam salah satu tuduhan utama dari 03 adalah Pak Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan memberikan suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Ia juga menuding gara-gara argumen Roky Gerung tersebut, kuasa hukum pasangan Ganjar Mahfud membawa ahli agama dan etika, yaitu Fran Magnes Suseno atau Romo Magnes dan 2 psikolog lainnya. Hotman lalu mengatakan, bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum mengenai perbuatan jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kau hanya tahu ilmu filsafat, kau mencampuri yang bukan bidangmu. Ini bukan bidang kamu. Saya lihat ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum, harus ada saksi fakta. Sebelumnya, netizen mengompori agar Roky Gerung dan Hotman Paris melakukan debat. Iya, itu saya juga dapat banyak kiriman tuh, dan sebetulnya mau diadu tuh kan, apa yang diadukan adalah pendapat, bukan mengutip-ngutip undang-undang berpendapat begini. Ya, kita mau tahu pendapat Anda terhadap pendapat undang-undang apa, itu masalahnya tuh. Nah, itu memerlukan refleksi filosofis. Tapi ya udah, salam aja buat Pak Hotman, dan ya debat-debat itu kan mesti dibuat di forum akademis, bukan di TikTok tuh. Ya, karena saya merasa cincin beliau itu lebih berkilau dari otaknya, kira-kira begitulah. Jadi kita gagal fokus ke cincin sebetulnya ketimbang argumennya. Jadi bercanda-bercanda antara, ya buat melegakanlah netizen, karena dikompor itu soal netizen. Ya, kan selalu orang nyari fokusnya apa tuh. Tentu orang nggak akan cari fokus di dalam pikiran beliau, karena cincin beliau itu yang lebih menarik perhatian. Itu aja. Bahan yang bukan bahan kan. Pikiran yang mesti dibahas kan sebetulnya adalah conditioning untuk menghasilkan putusan yang sebetulnya
akan diingat orang bahwa MK pernah membuat putusan yang historis itu. Rocky tidak menanggapinya secara serius, namun ia mengomentari sosok Hotman yang lebih memperlihatkan penampilannya daripada pikirannya. Apalagi Hotman Paris sempat ditegur oleh Hakim MK karena meremehkan saksi ahli dalam persidangan di MK. Sirekap di sidang Mahkamah Konstitusi. Menurut Hotman, rujukan penetapan hasil pemilu adalah hasil rekapitulasi manual berjenjang, sehingga Sirekap tidak perlu dibahas lagi. Hakim Konstitusi Saldi Isra sempat menegur Hotman Paris terkait pernyataan tersebut. Saldi mengatakan bahwa persoalan mengenai Sirekap merupakan salah satu yang didalilkan oleh pemohon, yakni kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud. Oleh sebab itu, Sirekap perlu dibahas untuk menjawab dalil tersebut. Akan kehadirannya lagi. Oke, Pertanyaannya apa sekarang? pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang Silakan. majelis, Baik, yang mulia. majelis Cukup, satu lagi. cukup, Maksud saya cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah di sini. saya sampaikan tadi. Silakan. Pimpinan sidang, Iya. Pak Ustadi, Pak Ketua mohon izin. Untuk supaya clear kita ya, begini. Di dalam permohonan pemohon 01 dan pemohon 03 itu ada dalil yang mempersoalkan Sirekap, sehingga mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka untuk memutus gimana sih penggunaan Sirekap ini. Oleh karena itu, Mas Hotman Paris, proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan Sirekap, maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama. Karena persidangan ini terbuka untuk umum, seluruh masyarakat Indonesia mengetahui, dan mahkamah juga harus menjawab dalil dari permohonan pemohon 1 dan pemohon 3. Dan itu sangat penting sekali supaya menjadi terbuka. Semua dalil akan dijawab oleh mahkamah, kecuali memang dalil-dalil yang tidak relevan, ya mungkin tidak kita jawab. Jadi ini tetap diperlukan untuk kita diskusikan supaya terbuka untuk umum. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia atas tanggapannya. Tapi menurut kami, berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang, itulah jawaban atas permohonan itu, bukan lagi Sirekap. Terima kasih. Mulanya, Hotman bertanya kepada ahli yang dihadirkan oleh KPU, yakni pengembang Sirekap dari ITB, Yudhistira Dwiwardana Asnar. Hotman mempertanyakan urgensi pembahasan Sirekap karena penetapan hasil Pilpres 2024 diperoleh dari pemeriksaan manual dan perhitungan suara berjenjang. Saldi lalu menegur Hotman. Ia menegaskan bahwa kehadiran ahli dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres ini sangat penting karena Mahkamah Konstitusi memerlukan keterangan yang bersangkutan.